Pertarungan sengit malam ini akan segera tersaji di matchday ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan mempertemukan timnas Indonesia selaku tuan rumah ditantang tamunya yaitu timnas China. Pertandingan ini diprediksi bakal berlangsung sengit dan menarik. Pasalnya kedua negara sama-sama mengincar kemenangan demi asa bersaing di tabel klasemen sementara di grup C. Timnas Indonesia yang di laga ini bertindak sebagai tuan rumah. Mereka harus tampil habis-habisan melawan timnas Cina ini. Kemenangan merupakan harga mati bagi Jaiches dan kawan-kawan agar bisa melaju mulus ke babak berikutnya. Meski tidak mudah dikarenakan timnas Indonesia mempunyai catatan buruk ketika bertemu timnas China, namun Patrick Kluivert optimis kalau anak asuhnya mampu menuntaskan perlawanan timnas Cina di kandang sendiri. Sedangkan timnas Cina yang di pertandingan ini bertindak sebagai tim tamu, tentu mereka bakal tampil dengan kekuatan penuh di laga ini. Apalagi saat ini mereka berada di dasar klasemen yang hanya kemenangan yang akan diincar oleh mereka. Dragan Telacik selaku pelatih timnas Cina mengungkapkan kalau timnya akan bermain menyerang dan bakal tampil habis-habisan. Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia harus menyiapkan taktik dan strategi yang apik agar dapat meraih kemenangan penuh melawan Cina ini. Lalu akan seperti apakah Patrick Kluivert dan Alex Pastur menyusun strateginya melawan timnas Cina ini? Nah, berikut ini merupakan potensial starting line up timnas Indonesia versus timnas China di laga ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sektor penjaga gawang, nama Emil Audero Mulyadi sudah dipastikan akan menjadi pilihan utama di laga malam nanti. Emil Audero sudah tidak sabar untuk melakoni debut perdananya bersama skuad Merah Putih. Tentu ia akan mengeluarkan seluruh kemampuannya di laga malam ini. Bermain di kandang sendiri yang pastinya disaksikan oleh ribuan supporter Garuda akan membuat Emil Audero lebih percaya diri untuk mengawal gawangnya. Soal kualitas, pengalaman serta keberanian, Emil Audero tidak usah diragukan lagi. Pengalamannya bermain di berbagai klub raksasa seperti Inter Milan dan Juventus akan menjadi pengalaman berharga untuk dibuktikan di laga debutnya bersama skuad Merah Putih. Sedangkan di lini pertahanan, trio Jaiches, Rizky Ridho, dan Justin Hubner akan mengawal Emil Audero dari serangan Cina. Semua berharap agar Patrick Kluivert untuk tidak mengotak-atik ketentraman lini pertahanan Garuda. Seperti yang kita ketahui, trio ini merupakan trio terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Dalam perjalanannya di putaran ketiga ini, trio Jaiches, Rizky Ridho, dan Justin Hubner hanya menelan 1 kali kekalahan. Itu pun saat melawan timnas Jepang yang merupakan tim terkuat di Asia. Selebihnya, jika trio ini bermain bersama, mereka belum terkalahkan. Mereka tidak hanya bermain sebagai defender, mereka menyatu seakan menjadi satu untuk membentuk tembok yang kokoh di area pertahanan. Jaiches akan lebih bermain tenang dan kedewasaan. Sedangkan Justin Hubner dan Rizky Ridho akan menjegal para pemain Cina yang dikenal memiliki permainan yang cepat serta mempunyai fisik yang kuat. Sedangkan untuk wingback kanan dan wingback kiri akan menjadi Melek Cavendish dan Calvin Verdong. Calvin Verdong merupakan pemain yang selalu konsisten dalam penampilannya bersama skuad Garuda. Sejak debut dengan timnas Indonesia, pemain asal NEC Nijmegen ini belum pernah tergantikan di setiap pertandingan timnas Indonesia. Ketenangan serta keberanian dalam melakukan duel dengan para pemain lawan, maka tak heran jika Calvin Verdong selalu menjadi pilihan utama di skuad Merah Putih. Sedangkan untuk Cavendish tentu kita sudah mengetahui kemampuan pemain yang satu ini. Kekuatan fisik serta kecepatan yang selalu menjadi andalannya akan menjadi nilai tambahan bagi timnas Garuda. Selain itu, Cavendish juga mempunyai kualitas umpan yang akurat yang akan memanjakan para penyerang Garuda yang berada di pertahanan lawan. Sementara untuk sektor lini tengah, dua nama yakni Joy Pelopesi dan Tom Haye akan menjadi otak permainan timnas Garuda. Tom Haye akan menjadi kreator serangan Garuda, sedangkan Joy Pelopesi akan menjadi penghancur merebut bola dari lawan sebelum masuk ke pertahanan Garuda. Joy Pelopesi sudah melakoni debut dengan timnas Indonesia saat melawan Bahrain.
ia mempunyai catatan bagus dan menjadi pembeda di lini tengah Garuda. Ia mencatatkan 90% umpan akurat dan berhasil memenangkan seluruh duel di laga itu. Gak cuma itu saja, dengan hadirnya Joey Pelopesi, Tom Haye seakan bermain lebih leluasa dalam berkreasi untuk memberikan umpan manis kepada pemain Garuda. Sedangkan untuk lini serang, 3 nama kemungkinan bakal dipasang oleh Patrick Kluivert, yakni Egy Maulana Fikri sebagai penyerang kanan, Stefano Lillipali sebagai penyerang kiri, dan Ole Romeni sebagai penyerang tengah. Egy Maulana Fikri merupakan pemain lokal yang paling subur bersama klubnya Dewa United. Ia mencatatkan 12 gol serta 7 assist di Liga 1 musim ini bersama klubnya. Hasil ini membuat pelatih Patrick Kluivert kepincut untuk memanggil pemain berusia 24 tahun itu. Tidak hanya mempunyai naluri gol yang tinggi, Egy Maulana Fikri juga mempunyai ketenangan serta skill yang selalu menjadi andalannya. Selain Egy, nama Yaakob Sayuri serta Beckham Putra juga bisa bermain di posisi ini. Yaakob Sayuri mempunyai kecepatan serta mempunyai akurasi umpan yang akurat yang dapat dimanfaatkan oleh para pemain timnas Garuda yang berada di pertahanan lawan. Sedangkan Stefano Lillipali akan menggantikan Ragnar Oratmangun yang absen di posisi sayap kiri. Ia akan bermain lebih melebar, membuka ruang untuk memberikan umpan akurat kepada Ole Romeni yang berada di lini depan. Setelah beberapa tahun absen, Stefano Lillipali tentunya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini bersama skuad Merah Putih. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap lini serang Garuda. Selain Stefano Lillipali, di posisi ini ada nama Rafael Struijk serta Dian Jem yang siap menunggu di bangku cadangan. Sedangkan Ole Romeni, tentu kita sudah mengetahui kemampuan pemain yang satu ini. Baru bermain 2 kali pertandingan bersama skuad Garuda, ia mampu menciptakan 2 gol bagi skuad Merah Putih. Ketenangan serta skill yang selalu menjadi andalannya akan membuat lini serang Garuda semakin mematikan di lini depan. Selain mempunyai naluri gol yang tinggi, Ole Romeni juga mempunyai kecepatan serta kelincahan dalam melakukan serangan. Maka tak heran jika pemain asal Oxford United ini selalu menjadi andalan utama di setiap pertandingan Garuda di lini serang. Itulah prediksi starting line up timnas Indonesia versus timnas China yang kemungkinan besar diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert. Semoga di pertandingan ini timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan agar mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.